jangan sampai ketika Ramadan nantinya pergi meninggalkan kita, Masya Allah, kebiasaan baik kita terhenti. Jangan. Terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan ketaatan, kemudian setelah itu ditinggalkan. Yang tadinya rajin sedekah, sedekahnya sudah mulai ditinggalkan. Yang tadinya rajin baca Al-Quran, setelah itu Al-Qurannya sudah tidak dihiraukan. Yang tadinya rajin sholat berjamaah, setelah itu sudah tidak diperhatikan. Yang tadinya rajin qiyamul lail, sudah mulai ditinggalkan. Yang tadinya rajin berbuat kebaikan, sudah mulai tidak dihiraukan lagi. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Tahukah salah satu tanda amalmu diterima, yaitu semakin hari engkau lalui, maka hari-harimu tersebut semakin lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi karomah itu ada dua. Ada karomah yang hakiki, yang sesungguhnya, dan ada karomah itu yang suri. Arti suri itu adalah lahiriah, karomah zahir. Karomah zahir. Bahwasanya keramat yang sesungguhnya, karomat yang sebenarnya, yang mana itu mencakup seluruh arti-arti dan makna-makna karomat yang hakiki dan yang as-suri, yang zahir, adalah al-istiqomah, yaitu keistiqomahan seseorang. Karena ketahuilah, sesuatu yang sangat membahayakan kepada seseorang yang menuju ke negeri akhirah dengan bermodalkan amal saleh, salah satu yang sangat membahayakannya adalah ketika beribadah tujuannya untuk mendapat karomah. Ini yang paling membahayakan seseorang. Yang paling membahayakan seseorang ketika dia beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan karomah, untuk mendapatkan mukasyafah. Arti mukasyafah yaitu tersingkapnya horden-horden yang mendindingnya dari sesuatu yang dia tuju. Ini yang sangat membahayakan. Sedangkan karomah la tadhhar madama mustahiyan lidzuhuriha. Karomah itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah selama dia menginginkannya. Selagi orang tersebut menginginkan karomah, menginginkan kemuliaan, di dalam ibadahnya yang dia cari adalah karomah, maka dia tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang kadang-kadang memandang karomah itu adalah Masya Allah, bisa terbang di udara, jalan di atas air, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, merubah benda yang biasa menjadi berharga. Orang menganggap karomah seperti itu. Padahal karomah yang sebenarnya adalah ketika seseorang mampu untuk istiqamah. Mampu untuk istiqamah. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ketika beliau berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan? Kana yagumul lail fatarakah. Dahulunya si fulan itu rajin bangun malam ibadah. Setelah itu dia tinggalkan. Setelah itu dia tinggalkan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jangan kita menjadi seseorang
yang dahulunya terbiasa dengan kemuliaan, terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan keistimewaan, terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan ketaatan, kemudian setelah itu ditinggalkan. Yang tadinya rajin sedekah, sedekahnya sudah mulai ditinggalkan. Yang tadinya rajin baca Al-Quran, setelah itu Al-Qurannya sudah tidak dihiraukan. Yang tadinya rajin sholat berjamaah, setelah itu sudah tidak diperhatikan. Yang tadinya rajin qiyamul lail, sudah mulai ditinggalkan. Yang tadinya rajin berbuat kebaikan, sudah mulai tidak dihiraukan lagi. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, apakan lagi kita yang berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang artinya Ramadan tidak beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan tidaklah Ramadan meninggalkan kita, melainkan Ramadan meninggalkan kita dan kita dalam keadaan mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, amal ibadah kita diterima, kita semua dibebaskan dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya. Jangan sampai kita itu yang tadinya Masya Allah rajin ibadah, entah kenapa dan lain sebagainya, sudah tidak rajin lagi ibadah. Maka dari karenanya Ramadan ini adalah merupakan madrasah kita. Ramadan ini adalah sekolah kita. Ramadan ini adalah merupakan sebuah pendidikan yang mempunyai kurikulum yang sangat luar biasa. Coba lihat, Ramadan mengajarkan kita dhabtul lisan. Ramadan mengajarkan kita mengontrol setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Ramadan mengajarkan kita untuk agar menjaga ni mata jangan memandang kepada sesuatu yang haram. Ramadan mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu yang sangat sebentar ini agar kita isi di dalam ketaatan. Ramadan mengajarkan kita sifat yang agung, al-muragabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk gemar melakukan kebajikan. Ramadan mengajarkan kita untuk mempunyai simpati dengan orang lain. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk agar kita mengisi malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ketika Ramadan nantinya pergi meninggalkan kita, Masya Allah, kebiasaan baik kita terhenti. Jangan. Salah satu tanda amal seseorang diterima oleh Allah, yang kita tiap malam meminta kepada Allah agar nih amal kita diterima, bahkan nantinya di hari lebaran ketika mengucapkan tahniah, ketika mengucapkan ucapan selamat lebaran, minal aidin wal faizin wal magbulin, semoga kita kembali fitrah. Semoga kita di sana termasuk orang yang menang. Semoga kita termasuk orang yang amalnya diterima. Tahukah salah satu tanda amalmu diterima, yaitu semakin hari engkau lalui, maka hari-harimu tersebut semakin lebih baik daripada yang sebelumnya. Alal agal paling minimal hari yang kau lalui setidaknya sama seperti hari yang sebelumnya. Dan itu pun termasuk orang yang maghbun, orang yang tertipu. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang binasa. Dan siapa orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dan siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya, dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya, ayo, setelah nantinya Ramadan meninggalkan kita dan kita titipkan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terdengar di sana muwadda' ya Ramadan, audah alaina bil ghufran. Selamat tinggal bulan Ramadan, tinggalkan kami dengan mendapatkan keampunan. Dari karenanya para aulia was salihin yang puasanya sangat luar biasa, ibadahnya tidak bisa dikatakan dan diceritakan lagi bagaimana kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah. Di penghujung bulan Ramadan ini pecah tangisan mereka.
tangisannya pecah. Tangisannya pecah, menangisi kepergian Ramadan. Mereka merasa masih belum memaksimalkan ibadahnya, padahal ibadahnya luar biasa. Yang harusnya menangis itu kita. Yang harusnya menangis itu kita menangis. Udah tidak terasa nih malam, udah malam 27. Setelah itu 28, 29, kemudian Ramadan udah hampir pergi meninggalkan kita. Ya Rabb, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya minta keistiqamahan kepada Allah. Minta keistiqamahan kepada Allah. Jangan sampai Ramadan nantinya pergi meninggalkan kita, semua kebiasaan kita terhenti. Jangan sampai. Harusnya Ramadan meninggalkan kita, apa yang telah kita biasakan diri kita di sepanjang bulan suci Ramadan berlanjut sampai di luar bulan Ramadan. Dan itu tanda, salah satu dari tanda-tanda amal seseorang diterima oleh Allah. Amalnya diterima. La yagillu amalun magbul. Amal yang diterima itu tidak bisa dikatakan sedikit. Maka dari karenanya bagaimana Allah menceritakan Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail setelah selesai membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bagaimana Allah menceritakan ketika Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail ala nabiyina wa alaihi ma afdhalus salah wassalam, ketika selesai membangun Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam, setelah itu beliau memohon kepada Allah agar diterima amalnya. Maka dari karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan kunu bigabulil amali ahamma minkum minal amal. Jadilah kalian itu lebih memprioritaskan, lebih mementingkan bagaimana amal itu diterima ketimbang beramal itu sendiri. Li'annahu la yagillu amalun magbul, karena amal yang diterima tidak bisa dikatakan sedikit. Dan amal yang diterima adalah amal yang dilakukan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan agama, bukan berdasarkan nafsu. Karena ilmu, karena ibadah ketika kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka ibadahnya sia-sia, ketaatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dari karenanya nih di bulan Ramadan dibukakan oleh Allah pasar. Tahu pasar apa? Pasar menuju keistiqomahan. Pasar yang tidak ada dibuka baik di barat ataupun di timur, tidak ada pasarnya. Ini pasarnya di bulan Ramadan untuk menggapai sebuah keistiqomahan. Maka dari karenanya ayo, seandainya kemarin menyambut bulan Ramadan sudah seandainya kemarin ketika kita menyambut bulan suci Ramadan kita sudah tidak memperlakukannya dengan baik, setidaknya kita antarkan bulan Ramadan dengan kebaikan. Setidaknya berpisah dengan bulan Ramadan dengan perpisahan yang baik, dengan perpisahan yang indah. Ketika engkau tidak menyambutnya dengan baik, setidaknya berpisahlah dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan baik. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hakadha. Nah, itu karamah. Jangan sampai nantinya sepanjang bulan Ramadan beribadah yang diinginkan adalah karamah. Oh, setelah bulan Ramadan bisa jalan di atas air, masya Allah. Setelah bulan Ramadan bisa terbang, tadahulu ke sesiur bisa terbang. Sesiur puasa kada, sembahyang kada, tirabaknya. Kita jangan cari itu karomat. Cari karomah yang sebenarnya. Apa karomah yang sebenarnya? Al-istiqamah. Setelah ditinggalkan bulan Ramadan, sholat 5 waktunya tetap dia laksanakan. Qur'annya tetap mempunyai hubungan baik dengan Al-Quran. Sedekahnya tetap. Walhasil apa yang dia lakukan di sepanjang bulan Ramadan berlanjut
setelah bulan suci Ramadan. Tuh salah satu amal yang diterima, tandanya seperti itu. Salah satu tanda amal yang diterima di bulan suci Ramadan yaitu berlanjutnya amal kebaikan seseorang yang dulunya dia biasakan di bulan suci Ramadan, maka dia lanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Dan begitu besar balasan, ganjaran, kemuliaan yang Allah berikan kepada para ahli istiqamah, kepada orang-orang yang istiqamah, itu ganjarannya sangat besar. Sampai-sampai disebut di dalam ayat Al-Quran 2 tempat orang-orang yang istiqamah, 2 tempat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Ketika mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kau harus menjalankan segala konsekuensinya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, jalankan. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Apa yang telah dianjurkan oleh kekasihnya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah engkau abaikan. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Masya Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, kemudian dia berjalan dengan jalan yang lurus, tidak goyah dengan apapun yang ada di kanan kiri depan belakang atas bawah, tidak. Tsumastaqamu, lurus dalam pernyataannya, lurus di dalam keyakinannya, lurus di dalam setiap apa yang dia ucapkan. Kadang-kadang orang itu hanya sekedar mengaku, mengklaim, tapi tidak ada bukti. Beda dengan para sahabat dahulu, Masya Allah, mereka bukan hanya di sana mengakui suatu pengakuan, akan tetapi mereka membuktikan atas apa yang mereka akui. Ada pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Harith bin Malik Al-Ansari. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu Harithah bin Malik Al-Ansari, Nabi Muhammad bertanya kepada Harithah, "Gala kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini wahai Harithah? Kita kalau ditanya bagaimana kabar kita di pagi hari ini, mungkin yang kita jawab adalah alhamdulillah sehat, THR belum keluar, baju lebaran masih belum dibeli, kue lebaran masih belum siap. Mungkin itu jawaban kita. Tapi beda dengan pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu pertanyaannya luar biasa. Kaifa asbahta ya Harithah? Nanti pagi hari ini bagaimana kabarnya? Yang dimaksud kabarnya itu bukan kabar tentang masalah duniawi, tidak. Bukan tentang kesehatan, bukan tentang imun seseorang, akan tetapi tentang iman. Kaifa asbahta ya Harithah? Nah, itu kita temukan Pak dulu waktu belajar di Hadramaut, kalau ngumpul sama Habib Omar, pertanyaannya, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian dengan Al-Quran? Ma akhbarukum ma'al Quran? Bagaimana kabar kalian dengan Al-Quran? Bagaimana kabar kalian dengan salat 5 waktu berjamaah? Bagaimana kabar kalian dengan hadisnya Nabi Muhammad? Bagaimana kabar kalian dengan salat rawatib? Bagaimana kabar kalian dengan salat duha, salat witir? Itu pertanyaannya. Masya Allah. Harithah ditanya sama Nabi Muhammad, kaifa asbaht? Bagaimana engkau di pagi hari ini wahai Harithah? Jawabannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Kata beliau, "Gala asbahtu mu'minan billahi ya Rasulullah." Saya berada di pagi hari ini dalam keadaan beriman dan mencapai hakikat keimanan. Oh, ini Harithah itu ketika ditanya itu umurnya masih belasan tahun.
tapi sudah mencapai hakikat keimanan. Dia mengatakan seperti itu, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dibuktikan dengan sebuah perbuatan. Qala asbahtu mu'minan billahi haqqa ya Rasulullah. Saya telah mencapai hakikat keimanan kepada Allah ya Rasulullah. Nabi Muhammad langsung mengatakan, unzur ma taqul ya Harithah. Perhatikan apa yang kau ucapkan. Ibarat kata tuh, ibarat kata kalau bahasanya kita, jangan sembarang ucap, jangan sembarang mengaku. Kan orang banyak di akhir zaman mengaku macam-macam. Ngaku jumpa Lailatul Qadar, Masya Allah. Ngaku jumpa ini, jumpa itu. Ya orang bebas ngaku, mau apa aja ngaku, silakan. Namun pengakuanmu harus diterjemahkan dengan perbuatanmu. Sebagaimana orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, tapi kalau kecintaan tersebut tidak dibuktikan dengan meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah, sungguh apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, apa yang dia akui, itu adalah sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan. Mengklaim dirinya mencintai Allah, namun masih belum berhenti dari segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh semua itu adalah kebohongan. Masya Allah. Nah ini Harithah luar biasa. Begitu juga orang yang mengklaim cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun pengakuannya tidak dibuktikan dengan sebuah perbuatan. Dia ngaku apa? Ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Taib. Ngaku cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak menghidupkan sunnah beliau, tidak memperbanyak salawat kepada beliau, tidak mencintai para fuqara wal masakin, maka pengakuannya itu adalah sebuah kebohongan. Bohong, kadzab, pembohong tuh orang. Terus ngaku, apa lagi ngakunya? Oh macam-macam. Ngaku bahwasanya orang tersebut mendamba-dambakan surga. Oh saya mau masuk surga, saya tidak mau sakit nantinya di akhirat, cukup pil pahit yang saya telan di dunia, jangan sampai nantinya saya merasakannya lagi besok di negeri akhirat. Ngaku mendamba-dambakan surga, namun orang tersebut tidak dia buktikan dengan bagaimana perangai dan akhlaknya para penghuni surga. Di antaranya adalah Rasul bersabda, ayyuhan nas afsus salam. Wahai sekalian manusia, wantarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am. Berikan makanan sama orang lain. Jadilah orang yang pemurah, jangan jadi orang pelit. Jangan pemurahnya musiman. Kapan pemurahnya musiman? Wah ya, musim-musiman. Ada yang 5 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, ada yang setahun sekali. Kapan setahun sekali? Ya Ramadan pemurahnya. Setelah Ramadan selesai, udah tutup. Lah, bukan seperti itu yang dimaksud. Afsus salam, wantarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan sama orang lain, suka ngasih makan orang lain, sedekah. Wasilul arham, sambung kembali tali silaturrahim. Wasallu billail wan nas niyam, salat di malam hari ketika orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan dalam keadaan selamat. Ini atributnya orang surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama calon penghuni neraka sama calon penghuni surga. Calon penghuni surga, mereka lah orang yang sukses, mereka lah orang yang menang, mereka lah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita jadi calon penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Harus beda, orang neraka sama orang surga ya beda.
Beda dari segi ucapan, beda dari segi perbuatan, beda dari segi tujuan, beda. Mengaku mendamba-dambakan surga, namun orangnya tidak senang sedekah, pelit, suka bikin onar, tidak mencintai kedamaian, bahkan suka memutuskan tali silaturahim. Sholatnya telat, bahkan bukan hanya telat, ditinggalkan. Ini pengakuannya perlu ditanyakan. Pengakuannya perlu ditanyakan. Takut sama neraka? Iya, saya takut sama api neraka. Saya berdoa agar saya dihindarkan dari siksa api neraka. Tapi masih melakukan kemaksiatan. Pengakuanmu bertolak belakang dengan perbuatanmu. Pengakuanmu bertolak belakang dengan perbuatanmu. Dari karenanya Harithah ketika ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Harithah mengatakan, "Asbahtu mu'minan billahi haqqa ya Rasulullah." Saya di pagi hari ini telah mencapai hakikat keimanan kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, Harithah, unzur ma taqul." Perhatikan, jaga ucapanmu. Fa inna likulli syai'in haqiqah. Karena segala sesuatu itu ada hakikatnya, ada buktinya. Fama haqiqatu imanik. Coba lihat. Engkau mengklaim dirimu telah mencapai hakikat keimanan. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Sama seperti sholat ada intisarinya. Puasa ada intisarinya. Sholat berjamaah ada intisarinya. Ucapanmu jangan sembarang ucap. Buktinya apa? Apa kata Harithah? Harithah bukan sembarang sahabat nih. Bukan hanya sekedar omong sama Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar mengaku. Orang di akhir zaman, masya Allah, yadda'i kulla syai', ngaku apa aja diakuin sama dia. Wa taraku kulla syai', padahal dia meninggalkan segala sesuatu. Sampai pada akhirnya dia keluar dari dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. La ilaha illallah. Ditanya sama Nabi Muhammad, apa hakikat keimananmu? Mudah-mudahan kita hidup beriman, wafat dalam keadaan membawa iman, dan semoga kita semuanya nantinya dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kata Harithah ketika ditanya, apa tanda keimananmu wahai Harithah? Yang paling pertama beliau mengatakan, azafat nafsi anid dunya. Azafat nafsi anid dunya fastawa indi dhahabuha wa madaruha. Tanda yang pertama ya Rasulullah, azafat nafsi anid dunya. Diri saya luntur dari kecintaan terhadap dunia. Tidak ada kecintaan sedikit pun di dalam hatiku, di dalam diriku terhadap dunia, sampai-sampai fastawa indi dhahabuha wa madaruha. Bagi saya emas dan tembikar itu sama. Bagi saya, kata beliau. Oh, ini luar biasa. Bagi saya, kata Harithah, sama antara emas sama tembikar. Sama. Terus wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza. Seakan saya melihat arasnya Allah dengan begitu jelas. Wa ila ahlil jannati yatazawarun. Dalam satu riwayat yatana'amun. Dan seakan saya melihat penduduk surga, mereka saling berkunjung menikmati daripada apa yang mereka dapatkan di dalam surga. Wa ila ahlin nar yu'adzabun. Dalam satu riwayat yatadaghaun. Dan seakan saya melihat orang-orang yang ada di dalam neraka, mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa azma'tu lidzalika nahari wa ashartu laili. Maka dengan itu semua saya buktikan lagi, dengan siang saya, hari-hari saya lalui dengan berpuasa, malam saya lalui dengan bergadang. Maksudnya bergadang dalam ibadah, salat, tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Nabi Muhammad ketika mendengar pengakuan dari Harithah yang dibuktikan dengan sebuah perbuatan tersebut, tidak ada kecintaan dunia, yang hanya dia fokus adalah mengejar akhirah, ridhanya Allah. Kemudian dia seakan-akan melihat dengan jelas arasy-Nya Allah, dan dia seakan melihat orang yang ada di dalam surga, mereka menikmati segala keindahan surga, dan orang yang ada di dalam neraka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ya Harithah, arafta falzam. Wahai Harithah, engkau telah mengenal hakikat dari keimanan yang sebenarnya, falzam, maka lazimilah itu. Jangan goyah, jangan berhenti dari apa yang kau lakukan, dari apa yang kau laksanakan, dari apa yang kau kerjakan, jangan berhenti. Begitu juga nasihat di bulan Ramadan. Apa yang telah kita biasakan, jangan berhenti setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Teruskan. Nah, ini karomah yang sebenarnya. Jangan cari karomah yang lain. Orang kadang-kadang nyari karomah, nahan hujan. Masya Allah. Jangan ditahan-tahan hujan. Biarkan. Merubah merubah benda yang tadinya tidak berharga menjadi bernilai. Itu bukan karomah. Karomah yang sebenarnya adalah keistiqamahan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, al-musara'ah wal muhafazah wal mudawamah da'bul anbiya'i wal awliya'i was salihin fi bidayatihim wa nihayatihim. Al-Imam Al-Haddad mengatakan al-musara'ah. Apa itu musara'ah? Bersegera. Bersegera. Dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam Al-Qur'an kita diperintahkan, dianjurkan untuk berlomba. Berlomba dalam apa? Nyari ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba, ayo. Berlomba dalam hal apa? Cari ampunannya Allah. Nih, di bulan Ramadan diobral tuh ampunan. Tinggal beberapa malam lagi. Masya Allah. Mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan musara'ah. Berlomba. Siapa yang paling depan, siapa yang paling terdepan dalam baca Al-Quran, dalam kebaikan, dalam sholat berjamaah. Al-musara'ah, kata Imam Al-Haddad, al-musara'ah, bersegera, berlomba dalam amal saleh, dalam ibadat, dalam kebaikan. Wal muhafazah, kemudian yang kedua, menjaga itu amal. Karena beramal itu mudah. Yang susah itu apa? Ngejaga nilai amal kita. Oh, baca Al-Quran sudah 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, setengah juz, 1 juz, tapi setelahnya gosip. Nah, ini tidak dijaga namanya. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali, udah dapat rumah di dalam surga, malah dikasih rumahnya sama orang lain. Dengan cara apa? Gosip. Puasa kita, Masya Allah, habis nilainya. Gara-gara apa? Gosip. Jaga puasa kita, jaga tarawih kita, jaga nilai Al-Quran kita, jaga nilai rawatib kita, jaga qiyamul lail kita, jaga sholat berjamaahnya kita. Jangan sampai hilang pahalanya. Kalau sampai hilang pahalanya, nah itu orang yang bangkrut. Kata Nabi Muhammad pernah bertanya suatu hari kepada para sahabat, atadrun manil muflis? Ente tahu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflis man la dinar lahu wala dirham. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak punya uang dinar dan orang yang sudah tidak punya uang dirham. Bukan, kata Nabi Muhammad, itu bukan bangkrut.
Orang yang bangkrut sebenarnya adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisalat wasiyam. Orang yang besok datang di hari kiamat ngebawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala, begitu banyak pahala yang dia bawa. Tapi sayang, dia pernah menggosip si fulan, dia pernah memukul si fulan, dia pernah mengambil haknya si fulan, dia pernah menzalimi si fulan, dia pernah menumpahkan darahnya si fulan, dia pernah di sana menjatuhkan seseorang tanpa hak. Masya Allah. Fayu'tah hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka setiap orang yang dia zalimi selama di dunia, Allah yang maha adil pada saat itu, kebaikan orang tersebut dikasih sama si fulan, si fulan, si fulan. Ini pernah dizaliminya, iya, kasih. Orang pada berdatangan besok. Tidak ada lagi gunanya harta, wala pangkat, wala jabatan, status, popularitas, tidak ada lagi. Yang berguna pada saat itu, yang berlaku pada saat itu adalah nilai kebaikan. Sampai pada akhirnya kata Nabi Muhammad, yang tadinya dia membawa pahala yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad seperti jibal, seperti gunung, habis ludes. Masya Allah, selama di dunia gosip si fulan, memfitnah si fulan, menzalimi si fulan, ngambil hak orang lain. Masya Allah, sampai habis, hatta faniyat hasanatuh, sampai habis kata Nabi Muhammad nilai kebaikannya. Masih banyak orang yang nuntut, dan tuntutannya tidak pernah ditolak oleh Allah pada saat itu, pasti direspon. Ada lagi yang nuntut, apa? Saya pernah dulu tanah saya diambilnya, dia klaim punyanya dia. Kenapa? Karena dia yang berkuasa, kami hanya rakyat biasa, kami tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan perlawanan. Kata Allah, ambil lagi pahalanya. Sekedar kezaliman yang pernah dia lakukan, pahalanya habis. Terus mau bagaimana? Ya udah, ente orang punya dosa, iya saya punya dosa, tumpukkan dosamu di atas dosanya. Ya Allah, dosa kita masih belum bisa dipertanggungjawabkan, malah dosa orang lain ditumpukkan kepada kita. Sampai pada akhirnya kata Nabi Muhammad, "Tsumma turiha finnar." Kemudian orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Makanya hati-hati dalam berucap, dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam mengambil keputusan, hati-hati. Lebih baik kita yang dizalimi daripada kita yang menzalimi. Bahaya. Urusan dengan hamba Allah ini lebih sulit ketimbang urusan antara kita dengan Allah. Jangan macam-macam. Utang sama orang lain, warisan yang diklaim punyanya dia padahal bukan haknya dia. Banyak. Diperjuangkan ini itu lain sebagainya. Nah ini al-muhafadzah. Tadi yang pertama apa? Musara'ah, berlomba dalam melakukan kebaikan, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wal muhafadzah, menjaga nilai kebaikan tersebut. Dan yang terakhir, al mudawamah, istiqamah, terus menerus dalam kebaikan. Itu kata Imam Al-Haddad, da'bul anbiya was salihin fi bidayatihim wa nihayatihim. Itu adalah yaitu da'bul anbiya, kebiasaannya para nabi dan kebiasaannya para aulia was salihin, baik ketika mereka berada di pemula ataupun ketika mereka sudah berada dalam puncak derajat mereka. Nah itu mereka. Jadi tidak ada kata-kata lambat, menunda, tidak menjaga, apalagi tidak istiqamah, tidak terus menerus dalam melakukan amal saleh. Nah dari karenanya salah satu keberkahan di bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ditulis dia itu termasuk orang yang beruntung dan dapat ampunan, dan tanda indikasi amalnya diterima adalah kebaikan yang dia biasakan di sepanjang bulan suci Ramadan berlanjut setelah Ramadan meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqamah di dalam kebaikan. Jadilah hamba yang mencari keistiqamahan, bukan mencari karamah yang sifatnya adalah zahir. Karena keramat yang sebenarnya adalah keistiqamahan, sehingga dikatakan al-istiqamah khair min alf karamah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah insyaallah, dan mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bawa keberkahan buat kita semua, buat umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga kita dapat ampunan, kasih sayang, pembebasan dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan bahagian dari malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini untuk kita pergunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk agar kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, yaitu dengan melakukan kebaikan. Sehingga yang kita harapkan Ramadan meninggalkan kita, kita ditinggalkan dengan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, panjang umur dalam keadaan taat ibadah, dan semoga Ramadan yang tahun yang akan datang kita semua masih dipertemukan oleh Allah, dipertemukan dalam keadaan sehat, afiah, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhak merayakan lebaran nantinya, dan kita pun pada saat itu mengucapkan tahniah minal aidin al-faizin al-maghbulin. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, mengabulkan segala hajat kita, dan semoga Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keluarga besar Pak Haji Bahruddin mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah pemeliharaan, beliau dan keluarga besarnya panjang umur, sehat afiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita insyaallah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Waladhdallin. Dan ulun banyak-banyak minta maaf selama mengisi di sini 4 kali Senin. Karena Senin yang akan datang kedapuasaan lagi sudah. Jadi ulun banyak-banyak minta maaf dengan warga di sini, dengan jamaah di sini, bil khusus kepada keluarga besar Pak Haji Bahruddin. Minta maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan, dan ulun mengucapkan minal aidin al faizin maghbulin sebelum macet nantinya insyaallah. Selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali dalam keadaan suci, kembali dalam keadaan fitrah, dan kita termasuk orang yang menang, termasuk orang yang sukses, termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan semoga kita maghbulin, termasuk orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang fi khairin wa lutfin wa afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. قبل الله منكم.